Oke, masih bersama saya Hamdan Ilham. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton videonya dari awal, dari bab 1 ketika Anda baru memulai mengenal bahasa program. Oke, kemarin kita sudah di pembahasan bab 10, yaitu variabel lokal. Sekarang materi terakhir dari bab 10 atau fungsi itu variabel global. Bagaimana situ variabel global? Atau dia bisa diakses di semua lini, atau bisa diakses mana saja. Dan tutorial ini ada tutorial sebelum pindah ke latihan modul lagi, latihan modul bab 10, baru kita pindah ke bab pembahasan berikutnya lagi. Oke. Apa itu variabel global? Adalah variabel yang bisa diakses di mana saja. Misalnya biasanya sih seumpama ini tadi, dia hanya bisa diakses di dalam sini saja, tidak bisa diakses di main. Begitu pula ketika saya deklarasikan dia A yang telah dideklarasikan di dalam main itu sama dengan 10, maka dia bakal error karena dia variabel lokal. Nah, sekarang saya akan membuat program dengan variabel global. Di sini langsung saja kita rubah saja programnya. Juga kita membuat input. Nah, kita karena kita pelajari variabel lokal, kita langsung saja sini. Beginilah variabel lokal float A. Jadi saya hapus saja ini juga karena kayaknya tidak bakal dipakai. Nah, seperti itu. Variabel lokal itu variabel global itu biasanya digunakan di fungsi paling awal atau fungsi sebelum main, karena dia bisa diakses di sini di main. Coba saya kasih masukkan saja A sama dengan 10, dan saya langsung mengeluarkan outputnya. Printf A adalah %D 10. Bukan 10 tapi nah seperti itu. Kita tidak pakai %D tapi kita pakai %f karena ini adalah nilai float. Dia tidak error dan dia menghasilkan sebuah nilai float 10. Nah, beginilah deklarasi variabel global. Bisa dia diakses di mana saja, dan float. Dan saya buat di sini juga A sama dengan 10, A plus 5, baru saya masukkan di sini akar. Di sini float X berarti A tambah 5 X tambah A tambah 5. Sini saya hapus. Dan akarnya saya kasih dia 10. Ini usah, coba juga jadi 10 tambah 10, maka akan keluar A. Jadi kita compile and run. Dia error karena kita lupa taruh. Saya deklarasi lagi satu variabel B sama dengan akar 10, dan ini adalah B. Sini tidak ada titik komanya, pantas tadi error juga. Nah, dia error
atau begitulah biasanya memang penggunaan float. Oke, supaya lebih mudah dipahami bagaimana penggunaan variabel global ini, kita pakai saja dalam fungsi void. Kita buat program ulang. Sini kita tahu integer saja, integer a. Agar tidak terjadi seperti tadi, kita void dan ini kosong saja, atau void kosong saja sama, dan di sini juga void dan ini kosong. Nah, kita deklarasikan meminta inputan a, masukkan sebuah bilangan karena ini integer, maka kita pakai d. Setelah itu akar, dia menampilkan akar, di mana akarnya itu kita tambah dengan 5, a tambah 5, dan kita tampilkan hasilnya di sini. A di dalam function adalah, kita mau tampilkan a nya, yang dalam function. Habis itu kita tampilkan di atas lagi a setelah pemanggilan function %d, a. Oke, coba kita lihat hasilnya. Jadi semuanya tidak, di sini tidak deklarasikan lagi a, dan di bawah pula kita tidak deklarasikan lagi a, tapi kita deklarasikan satu dan di atas saja. Tetapi ketika variabel global seperti ini, dia akan berubah setiap dia memiliki nilai. Tiap dia memiliki nilai, karena dia menyimpan nilai di dalamnya. Bilangannya a itu adalah 1, a di dalam function adalah 1, a setelah pemanggilan function adalah kok 1 juga, seharusnya 5, a plus 5 integer. Coba kita lihat di mana kok bisa seperti itu. Oh enggak, di sini plus sama dengan, artinya kita menambahkan 5 digit, 5 ke dalam a. 1 berarti, kalau sampel 1 berarti keluar 6 di dalam function dan setelah function. Nah, karena dia di sini sudah ditambah 5, keluar lagi dia ditambah juga dengan 5, padahal yang kita input adalah 1. Coba kita kasih sebuah sebelum a, ini kita pakai sebelum. Nah, akan terlihat perbedaan dari fungsi ini. Kita masukkan 1, semuanya tidak ada selesainya, kurang rapi. Kita rapikan dulu, terus compile and run. 1, nah, a sebelum pemanggilan function itu 1, a di dalam function adalah 6, dan a setelah pemanggilan function itu adalah 6. Jadi dia pas awal yang kita input itu 1 tampil, dan ketika dia akar jadi plus sama 5, setelah itu baru kita print, atau ini printnya juga kalau kita menghilangkan ini a di dalam function, tapi dia sebelum kita jumlahkan dia.
seperti ini. Habis itu baru keluar dia setelah pemanggilan function. Coba kita compile and run. 1. Nah, 1 dulu di dalam function itu ada 1 karena kita belum jumlahkan. Kita print dia setelah pemanggilan function, maka dia menjadi 6. Nah, seperti inilah contoh penggunaan variabel global. Dia bisa diakses di mana saja. Seperti ini kita tidak perlu menambahkan integer lagi di sini, dan di sini dia bisa diakses di mana saja, akan tetapi dia menyimpan nilai. Misalnya kita sudah taruh dia 5, maka dia sudah 5. Ketika dia pindah, maka dia membawa nilai yang telah dia punya tadi. Oke, sekian dari saya. Ini juga materi terakhir dari 10, dan setelah ini ada latihan modul. Jangan lupa subscribe channelnya dan nonton videonya dari awal.